Next kalau tampil lagi nggak ada senjatanya ya keluar. Kemarin masih beruntung tuh. Penting untuk disimak peringatan dan masukan Mae Soimah untuk para peserta DA7. Dalam sebuah kesempatan live di akun media sosialnya, Mae Soimah memberikan peringatan serta masukan kepada para peserta Dangdut Akademi 7 Indosiar. Bahkan ada beberapa peserta yang sempat disebut oleh Mae Soimah dalam live-nya. Penasaran siapa-siapa sajakah mereka? Simak informasi selengkapnya hanya di Sekilas Info Metro Mini. Menurut Mae Soimah, peserta yang berada di top 30 ini sudah mendapatkan label bagus baik dari segi suara maupun penampilan. Tinggal bagaimana cara para peserta memanfaatkan potensi yang mereka miliki dengan kecerdasan masing-masing. Mereka harus pandai-pandai mengeluarkan senjata yang mereka miliki dan menempatkannya di posisi yang sempurna. Ya jadi semakin kesini kan yang keren-keren tuh. Persaingan ketat. Jadi jangan sampai bilang bagus kok. Apa nggak lolos keluar, ya memang bagus semua. Tinggal malam itu tuh mereka siapa yang ngeluarin senjata itu. Makanya harus cerdas-cerdas ngeluarin senjata. Dan dalam kesempatan live itu, Mae Soimah membeberkan alasan sesuai pertanyaan netizen. Mengapa di konser top 30 grup 1 ia tidak langsung meloloskan Naldi Kutai Timur, dan ternyata dalam penampilannya Naldi melakukan kesalahan yaitu telat masuk di awal. Dan masih untung Naldi masih diberi kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya. Alasan Mae Soimah meloloskan Naldi Kutai Timur karena penampilan Naldi dianggap masih berenergi dan kontrol notnya masih bagus. Naldi telat masuk. Kamu nggak usah ngajari aku. Masih bagus, masih tak selamatkan. Malam telat masuk di awal. Paham kamu? Nggak usah ngajarin aku siapa yang dilolosin, siapa yang enggak. Masih bagus aku selamatin. Masih tak pertahankan, kenapa? Karena ya dia masih berenergi, nyanyinya tuh berenergi, kontrol notnya masih bagus, walaupun di depan telat masuk. Jangan ngajari aku ngejuri ya. Dan ada benarnya juga perkataan Mae Soimah yang satu ini. Kalau proses eliminasi masih menggunakan SMS, bisa jadi Robby Jakarta sudah tersenggol terlebih dahulu. Sebab belajar dari pengalaman bahwa peserta yang berasal dari Jakarta selalu mendapatkan SMS di posisi terendah. Dan itu sangat tidak menguntungkan bagi peserta. Karena hasil akhir ditentukan oleh seberapa banyak dukungan dari masyarakat untuk para peserta yang berkompetisi. Sistem eliminasi di tangan para dewan juri sudah merupakan keputusan yang paling tepat. Coba kalau pakai SMS, Robby pasti udah kebuang, karena Jakarta selalu kalah kalau SMS. Paham kalian? Karena kalau sistem juri itu memang benar-benar dipantau perkembangannya, kemajuannya seperti apa, senjata-senjatanya seperti apa. Kalau SMS kan enggak. Dia senang sama siapa ya itu yang dia SMS jor-joran. Nah, ini yang penting. Mae Soimah langsung memberi peringatan kepada salah seorang peserta yang penampilannya dianggap banyak catatan kekurangannya, yaitu Dera Muaro Jambi. Di malam top 35 grup 4, Dera masih beruntung karena ada salah satu peserta yang catatan kekurangannya lebih banyak dari dia. Semoga di next penampilan Dera Muaro Jambi bisa bangkit dan menampilkan yang terbaik. Betul. Dera tuh kalau nggak hati-hati, itu juga next kalau tampil lagi nggak ada senjatanya ya keluar. Kemarin masih beruntung tuh. Ada siapa ya yang keluar? Ada yang catatannya lebih banyak.
Wildannya. Kalau kemarin nggak ada Wildan, Dira atau yang keluar? Kalau Wildan catatannya nggak banyak, Dira yang keluar. Nah, ini dia yang menjadi penyebab utama tersenggolnya Savana Magetan di top 35 grup 5 kemarin. Savana dianggap kurang niat karena tidak ada kemajuan atau progres di setiap penampilannya. Bahkan, Mae Soimah mengatakan bahwa para dewan juri sudah memberikan kesempatan sebanyak 3 kali kepada Savana Magetan. Namun, penampilan Savana tidak mengalami kemajuan sama sekali. Lalu, salah seorang netizen membandingkan penampilan Savana dengan Cahaya yang dianggap kurang bagus juga. Mae Soimah pun mengiyakannya. Namun, yang menjadi catatan para dewan juri untuk meloloskan salah satu di antara dua peserta yang memiliki catatan kesalahan yang sama banyaknya, maka dewan juri melihat siapa di antara peserta tersebut yang lebih semangat dan niat dalam berkompetisi. Savana udah 3 kali kita kasih kesempatan. Tapi nggak ada perubahan. Padahal dia bagus. Paham gue? Nah, kita kasih kesempatan yang niat-niat aja. Kalau udah kita kasih tahu nggak ada semangat berkompetisi, udah percuma. Mentalnya harus kuat. Iya, sama. Makanya ketika catatannya sama, yang lebih semangat, yang lebih niat siapa? Tinggal gitu. Dan ketika Mae Soimah ditanya mengenai Shakira Sidrap, jawaban Mae memberi kejelasan bahwa penampilan Shakira sampai saat ini masih bagus dan konsisten. Dan kata Mae Soimah, Shakira merupakan salah satu peserta yang memiliki semangat dan niat dalam berkompetisi. Semangat adik Shakira bisa mempertahankan penampilan sampai jadi juara ya. Shakira sampai saat ini masih konsisten, masih bagus. Semangat, niat setiap penampilannya masih bagus. Nah, ini dia yang aku setuju banget sama Mae Soimah. Bahwa kita sebagai penonton hanya bisa menyaksikan peserta ketika tampil saja. Itu pun kamera tidak full menyorot ke pesertanya. Kadang menyorot ke penonton, ke juri, dan lain-lain. Jadi, kita sebagai netizen tidak bisa menilai peserta secara keseluruhan. Beda dengan juri yang memang berhadapan langsung dengan peserta. Bisa menyaksikan peserta dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi, penilaiannya bisa full totalitas. Jadi kita sebagai netizen tidak bisa menggurui apalagi menyalahkan para dewan juri yang lebih paham. Kan kita udah ngomong, yang dinilai itu bukan hanya yang di atas panggung tok. Kelihatan. Kalau kalian lihat dari TV aja kelihatan, apalagi lihat langsung. Lihat dari atas sampai kaki langsung utuh. Kalau di TV kan masih sekilas-sekilas gambarnya, ngambil penonton, ngambil musik, ngambil juri. Nah, kalau juri kan pesertanya di depan full utuh. Lebih tahu, makanya kalian jangan sok tahu. Dalam sesi live Mae Soimah, ada netizen random yang berkomentar tentang Arbil yang sering dapat bulian. Namun, netizen tersebut tidak membeberkan alasan apa yang membuat Arbil dibully. Ya, kalau menurut Fadli sih, kayaknya semua peserta pasti pernah merasakan yang namanya dibully dari para netizen. Jadi, anggap saja sebagai latihan mental untuk Arbil. Ini banyak dibully penampilan kenapa? Nah, yang gak kalah random lagi, kelakuan netizen yang bikin Mae naik darah. Salah seorang netizen random menanyakan kapan Yusuf Donggala tampil. Sontak, Mae memberi jawaban yang tegas namun terdengar lucu. Ada saja ya kelakuan netizen. Yusuf tampil kapan? Emang aku kreatif ngurusin peserta tampil kapan. Oke mini guys, cukup sampai di sini dulu ya informasi yang bisa Fadli sampaikan ke kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Fadli Saputra mewakili para mini tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Udah biarin aja, semua orang kan punya karakter vokal masing-masing. Biasa itu apa?